Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dengan sifatnya yang memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Biarlah dimana kita berada, kita dapat bersuka cita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita dapat bersuka cita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan kita selalu menunjukkan akan sifat larut dalam kesedihan kita, tetapi biarlah kita dapat bersuka cita oleh karena kasih Tuhan telah memimpin kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaannya dengan judul dalam doa bagi jiwa-jiwa. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 4 dan 5. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Doa adalah persekutuan dengan Allah, sumber hikmat, sumber kekuatan dan damai sejahtera dan kebahagiaan. Paulus menasihati orang percaya untuk berdoa tanpa henti dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan. Berdoalah satu sama lain, kata Yakobus, Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 42. Jadi kembali lagi kita diingatkan untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, seperti Paulus. Dia dalam penjara yang gelap dan sangat dingin, tetapi dia berdoa dengan tekun. Dia dapat bersukacita. Jikalau dia ingin pakai akan keinginan dia, maka dia tidak akan bersukacita, dia akan larut dalam kesedihan. Tetapi dia mau bersukacita dalam segala hal yang dia hadapi. Apapun yang dia hadapi, dia dapat bersukacita. Karena dia selalu bersukacita untuk mengabarkan, untuk menginjil kepada satu sama lain. Jalan-jalannya Tuhan itu seperti yang kita ketahui bersama, ada penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan, tetapi itulah Tuhan mau supaya kita terus berdoa. Paulus saja dia berdoa dengan penuh sukacita untuk orang-orang yang dia layani. Meskipun di dalam penjara juga dia tetap bersukacita. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan itu selalu ada buat Paulus. Biarlah kita di zaman sekarang ini kita dapat mengikuti langkah-langkah atau teladan yang sudah dia nyatakan. Kita tidak perlu untuk sama seperti Paulus ini, tetapi biarlah kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan bersukacita. Mungkin orang juga melihat bahwa Tuhan kita selalu melindungi kita, selalu memberikan kita yang terbaik, dan kita selalu bersukacita, selalu bahagia dalam situasi itu. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, biarlah kita lakukan dengan sukacita dan bahagia, supaya kita tidak terlihat oleh orang lain atau oleh banyak orang bahwa kita pengikut Tuhan, tetapi kita tidak bersukacita. Sebagai orang Kristen, marilah kita bersama-sama untuk
menjalankan misi yang sudah diberikan kepada kita, ya, tanggung jawab. Biar kita lakukan dengan setia, lakukan dengan rendah hati, maka kita akan diberkati Tuhan dan akan menolong kita, ya. Karena doa adalah satu hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, ya. Doa yang sangat luar biasa, ya, mungkin Tuhan akan jawab, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah sumber segala hikmat, sumber kekuatan dan damai sejahtera. Hanya kepada Tuhan saja kita memperoleh semuanya ini, ya. Tidak ada yang lain kita memperoleh ini, tetapi hanya kuasa Tuhan saja, ya. Jadi bagaimana Paulus menasihati kaum atau orang percaya untuk berdoa tanpa hentinya, ya. Kita selalu diajak untuk berdoa terus, ya, datang kepada Tuhan, ya. Kita ini membutuhkan Tuhan. Jadi untuk hari kedepannya kita jangan selalu punya keinginan untuk mengikuti jalan-jalan kita sendiri, tapi biar kita datang kepada Tuhan, ya. Karena kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dalam lingkungan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan, ya. Jadi berdoalah satu sama lain, kata Yakobus, ya. Mungkin kita berdoa secara pribadi, tetapi kita ingat bahwa orang lain kita harus doakan, ya, supaya sama seperti karakter Kristus, ya. Mereka dapat bersuka cita, dapat bahagia dengan pelajaran yang Tuhan sudah bagikan, biar kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Jadi belajarlah untuk menjalankan iman dalam menghadirkan sesamamu di hadapan takhta kasih karunia dan memohon kepada Tuhan untuk menyentuh hati mereka. Testimonies for the Church jilid 8 halaman 245. Ya, di sini mengajarkan kita supaya kita tetap belajar menjalankan iman yang sudah dipercayakan kepada kita, ya. Jadi orang banyak rindu sekali, ya, untuk kita lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan, ya. Dan mereka juga bisa melihat dari perbuatan kita, karakter kita, ya. Iman yang Tuhan mau berikan kepada kita itu sangat luar biasa, ya, sangat dalam bagi kita. Tetapi bagaimana kita mau menjalankannya, ya. Jika kita mau menjalankan akan pekerjaan ini, maka di suatu saat pekerjaan yang besar pun kita akan menjalannya dengan iman, ya. Jika kita setia dalam perkara yang kecil, kita juga akan setia dalam perkara yang besar, ya. Tuhan sudah memberikan kita iman segelas, maka kita harus lakukan itu, dan Tuhan melihat bahwa pekerjaan kita atau apa yang kita sudah lakukan ini baik, maka Tuhan akan berikan kita iman atau tanggung jawab lagi yang besar, ya. Dari yang sekap menjadi seember, ya, dari segitu-gitunya, tetapi Tuhan memberikan kita, apakah kita mau menjalaninya atau tidak, ya. Kembali dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Seperti saya sudah diberikan kesempatan, saya sudah diberikan tanggung jawab, ya, maka saya melakukannya dengan tujuan yang sama, yaitu menjalankan iman, ya. Menjalankan iman dalam menghadirkan sesamamu di hadapan takhta kasih karunia, ya. Tuhan sangat rindu, ya. Banyak domba-domba yang hilang, yang keluar dari kandang, tapi bagaimana kita mau mengembalikan domba yang keluar dari kandang itu dan masuk lagi ke dalam kandang, ya.
yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, ya, sebagai Kristus. Dia mau merangkul semuanya itu sehingga kembali ke dalam suatu sisi, suatu tujuan, itu berjalan menuju kebenaran, ya. Satu kesempatan lagi untuk kita dapat memperoleh tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu bagaimana kita mau supaya orang yang di dekat kita, ya, dengan firman yang kita bawakan, dengan apapun yang kita lakukan, mereka dapat tertarik, ya, dengan apa yang kita lakukan, dengan yang Tuhan sudah memberikan kita suatu tanggung jawab yang kita kerjakan itu. Ya, bagaimana kita mau memohon kepada Tuhan untuk menyentuh hati mereka, ya. Nah, seringkali kita doakan ialah orang-orang lain, ya, bagaimana mereka mau mengikuti, ya, jejak-jejaknya Tuhan. Tapi kembali lagi dalam kehidupan kita, apakah kita mau sudah menjalankan itu atau belum, ya. Apakah kita hanya mau menjalankan tetapi suam-suam kuku, ya. Pengikut Tuhan tidak seharusnya seperti itu. Kalau pengikut Tuhan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan kita selalu suam-suam kuku, ya. Jiwa harus dicari, didoakan, diusahakan. Permohonan yang sungguh-sungguh harus dibuat. Doa yang kusuk harus dipanjatkan. Permohonan kita yang lemah dan tanpa semangat harus diubah menjadi permohonan yang sungguh-sungguh. Firman Allah menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Testimonies for the Church jilid 7 halaman 12, ya. Jiwa harus dicari, didoakan, diusahakan. Permohonan sungguh-sungguh harus dibuat, ya. Mungkin dalam lingkungan kita juga mungkin kita tidak cari dengan kemampuan kita, tetapi mereka juga melihat, ya, karakter kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya. Setiap harinya pasti mereka tentu mereka melihat, ya, kehidupan Kristus ada pada kita, ya. Kita doakan saja, ya. Doakan bagaimana hati rohaninya mau berkomitmen untuk berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, ya. Permohonan kita yang lemah dan tanpa semangat harus diubah menjadi permohonan yang sungguh-sungguh, ya. Ini ya, untuk kembali lagi dalam kehidupan kita, ya. Seringkali ya saya lakukan yang tidak benar, tetapi dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh. Permohonan kita itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan kita memohonkan tetapi akhirnya kita buat lagi yang salah. Tapi Tuhan katakan rubah semuanya itu, ya, sehingga kita sungguh-sungguh datang dan meminta kepada Tuhan, ya. Firman Allah menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi jika kita mau berdoa, bila kita selalu datang kepada Tuhan untuk meminta akan kuasa Tuhan itu sendiri, ya. Jadi pendeta, di dalam semua doaku untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, ya, kata Rasul Paulus. Dia selalu bersukacita mendoakan semua umat yang pada saat itu, ya. Tapi bagaimana kita mau kembali lagi untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya, ya. Inilah pelajaran yang kita bahas. Biarlah pelajaran ini dapat kembali kita belajar untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan dan berdoa meminta Tuhan untuk memberikan kita iman dan hati yang rendah. Inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan